Torang juga sama ibu-ibu. Torang terus mengalir kebaikan, tidak pernah putus bila kita menitipkan kebaikan-kebaikan di banyak tempat. Pada anak, pada masjid, nasi Jumat. Torang sudah meninggal, itu terus masuk pada torang. Torang sudah bisa bikin apa-apa. Mar torang ada sumbang ini semen, batako. Torang bersyukur ibu-ibu. Torang sudah punya modal. Kalau masjid ini terus hidup, ada yang majelis. Ini torang punya yang wakaf, yang so meninggal, torang punya jamaah yang dulu kerja bakti. Torang duduk di sini dapat pahala. Pahala itu juga masuk pada orang. Yang penting DP masjid hidup, makmur. Ada anak-anak mengaji, ada ibu-ibu baca yasin, baca berjanji, ada majelis taklim, ada sholat. Kalau cuma sholat sedikit DP transferan masuk pahala. Cuma pagi ada, zuhur, itu juga pagi cuma berapa orang, subuh 5 orang, sedikit. Jadi torang buat ini masjid ramai. Torang tinggalkan, torang sudah punya tabungan kebaikan. Yang untung paling besar siapa ibu-ibu? Yang untung paling besar yang wakaf ini masjid. Dia ikhlaskan DP tanah ini orang supaya boleh sembahyang di sini. Itu berat. Orang saja mau kasih keluar 10.000, 20.000 berat. Apalagi ini satu tanah ini dengan juta-juta. Mahal, berat. Jadi pengorbanan itu akhirnya menghasilkan kebahagiaan di dalam kubur. Torang ini gelap, di dalam kubur orang terang. Nyandak putus orang beribadah, orang berdoa, orang ada pengajian, ada pengajaran, hidup. Yang paling untung adalah orang yang wakaf. Di Madinah itu Sayyidina Utsman, sahabat Rasulullah itu wakaf sumur parigi. Sampai sekarang itu parigi terus mengeluarkan air. Jadi dulu cerita ketika musim panas kemarau kering, orang Islam susah mau cari air. Kalau mau cari air beli sama orang Yahudi. Karena kasihan, Rasulullah bilang, siapa yang boleh bantu orang Islam ini gitu. Akhirnya Sayyidina Utsman datanglah ke orang Yahudi. Mau dijual enggak ini sumur? Kata orang Yahudi, enggak. Karena DP penghasilan dapat dari parigi. Jadi dia enggak mau jual. Kata Sayyidina Utsman, kalau enggak bisa dijual begini Jo. Saya kontrak ini parigi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya saya kontrak 1 hari saya, besok tuan, besok lagi saya, besok lagi tuan. Jadi baku ganti hari. Hari Senin yang punya, hari Selasa Sayyidina Utsman, hari Rabu yang punya tanah, hari Kamis Sayyidina Utsman. Orang Yahudi kan berhitung. Kita untung orang beli air, satu lagi untung ada orang sewa. Wah, dia hitung banyak DP untung gitu. Wah, langsung lah deal. Oke. Akhirnya dia kasih sewa dan. Kemudian setelah akad sewa, Sayyidina Utsman bilang begini. Jamaah ambil air nanti di hari saya. Hari saya punya jatah, ambil air sebanyak-banyaknya. 1 kali isi for besok punya. Jadi dia isi ini hari punya dan besok punya. Jadi besok soalnya ndak ambil air, mau ambil air lagi nanti waktu Sayyidina Utsman punya waktu. Akhirnya orang Islam itu ambil air hari di mana Sayyidina Utsman punya waktu. Besok sobat stop, sobat tampung batap. Jadi begitu hari orang Yahudi hari ndak ada orang beli air. Wah, DP perhitungan ternyata salah. Akhirnya, wah rugi nih kalau begini. Akhirnya dia datang ke Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman, ini beli Jo 1 kali Jo. Kalau begini kita nggak dapat apa-apa. Akhirnya belilah semua itu. Setelah beli, Sayyidina Utsman bilang, parigi ini saya wakafkan untuk umat Islam. Jadi kalau wakaf nanti nggak boleh dijual beli. Misalnya ini orang sewakaf tanah untuk masjid.
Nanti orang meninggal, nyanda ada di pal 2, tiba-tiba ada orang mau jual ini tanah, ini boleh. Namanya wakaf, tidak boleh dijual beli. Nah, gitu. Jadi punya umat Islam. Jadi kalau diwakafkan menjadi milik umat Islam. Parigi yang ada di Madinah itu sampai sekarang masih mengeluarkan air. Dari keuntungan parigi itu ibu-ibu kalau insya Allah pergi haji atau umroh, ada tuh hotel besar itu dibangun dari salah satunya dari parigi yang Sayyidina Utsman tinggalkan. Wah, terang sekali itu DP kubur, terang seterang-terangnya, sampai sekarang masih mengalir itu air. Makanya parigi di muka ini orang yang ndak tutup mati, DPR tetap masih orang masih mau pakai. Gitu. Jadi malaikat mungkar nakir, begitu orang sudah pergi nyanda ada orang, barulah mungkar nakir masuk. Semua orang kalau melihat mungkar dan nakir pasti takut, kecuali orang-orang yang di dunia punya kebiasaan apa yang dia kebiasaan baik, sholat, baca Quran, sedekah. Apa itu kebaikan? Kebaikan itulah yang dulu orang lakukannya dapat lihat DP pengembalian begitu di alam kubur. Kebaikan-kebaikan itu akan menemani diri kita. Datanglah bacaan Quran. Orang biasa malam Jumat baca Yasin, ibu-ibu baca Yasin malam Jumat toh. Sebelum malaikat mungkar dan nakir datang, surat Yasin sudah datang lebih dulu. Wahai fulan, fulana, nggak usah takut. Jadi orang so pergi, amal soleh masuk. Jadi orang tidak sendirian. Ini orang-orang so pulang, so sampai rumah so tertawa, so lihat TV, jadi bu, kalau orang meninggal, DP sedih, cuma itu hari H. Kalau so pulang, baku dapat dengan orang bercerita, so mulai lupa, lihat televisi, so mulai lupa, lihat HP, so lebih banyak lupa. Jadi jangan orang kira orang kalau orang meninggal tuh orang sedih, enggak. Dunia akan berjalan seperti biasanya, kecuali mungkin dia memang sayang sekali, tapi itu tetap ada DP batas. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 40 hari. Kehidupan berjalan normal lagi. Yang sekolah, yang kerja, semua punya urusan masing-masing. So, nggak ada yang ingat kepada almarhum dan almarhumah. Masing-masing so jalan masing-masing. Nanti ingat sewaktu-waktu. Nah, yang masuk menemani, orang punya amal. Kata surat Yasin, jangan takut. Orang tanya, kamu siapa? Saudara bukan, apa bukan? Tuh orang nggak kenal dan. Mari DP wajah menyenangkan, DP wajah ramah, DP wajah. Pokoknya buat orang dang yang tadinya takut jadi lebih tenang. Kamu siapa? Orang nggak kenal kita. Kalau surat Yasin bilang, kita yang dulu ngana jaga setiap malam Jumat. Siapa kan? Yasin. Saya Yasin. Jadi apa yang orang jaga di dunia, dia mau jaga pat orang di alam kubur setelah orang tinggalkan dunia. Kalau ibu-ibu jaga baca kulhu, nah ini yang kulhu. Ngana siapa? Kita kulhu. Yang biasa ngana baca kalau sholat baca kulhu. Semakin banyak yang orang jaga, yang orang baca, yang orang hari ini orang biasakan, itulah yang akan menemani orang di dalam kubur dalam kesendirian. Ibu-ibu bayangkan, antri di puskesmas lama, kong sendiri. Antri tungguan nomor sekian gitu. Asli banyak orang saja orang merasa lama gitu. Padahal ada orang boleh panggil bercerita apa, orang rupa lama kan ini antrian gitu. Apalagi ibu-ibu mau tunggu ini tiupan sangkakala lebih lama lagi. Berapa tahun? Bisa miliaran tahun. Bisa
triliunan tahun. Nabi Adam saja sampai sekarang masih di alam kubur atau alam barzah. Orang tidak tahu. Kalau menunggu dengan yang sesuatu orang senangi enak, yang mengerikan orang sendiri ditemani dengan makhluk-makhluk yang buruk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Na'udzubillah min dzalik. Itu orang kumpulkan kebaikan. Ada nasi Jumat. Besok kerja bakti hari Minggu, bikin milu, bikin apa. Anda langsung balik toh, ibu-ibu kalau nasi Jumat 3 box langsung meluncur dari langit 3 kilo emas, nyanda toh? Nanti itu akan digantikan di alam barzah. Tiap Jumat ada nasi dos naik apa. Jadi inilah yang sedang orang kumpulkan, kebaikan-kebaikan yang nanti akan menemani diri kita. Begitu munkar nakir masuk, marabbuka, orang tidak sendiri, orang ditemani oleh amal-amal yang dulu orang jaga, istiqomah dia jaga sholawat, dia baca rotib, dia baca zikir. Maka ibu-ibu usahakan istighfar 100, la ilaha illallah 100, sholawat 100. Tidak usah banyak-banyak, itu saja jaga. Astagfirullahaladzim. Sambil blender, sambil oseng-oseng, sambil menjahit, sambil apa? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pokoknya kalau tak kaget sekarang ganti ibu-ibu. Astagfirullah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi itu di luar hitungan, banyak itu. Jadi orang biasakan. Kebiasaan itulah yang nanti akan menemani kesendirian diri kita.